Oke, Dedek, saya masuk ke pertemuan kedua untuk statistik, yaitu ini konsep dasar probabilitas. Tolong adik-adik nanti ini diperhatikan ya, diperhatikan karena ini nanti saya mencari probabilitas untuk perhitungan apa namanya yang paling termudah ya, yang paling termudah kan, dan kalian nanti ada beberapa apa namanya rumus ya, saya katakan rumus begitu, itu yang kalian mudah untuk apa namanya menghafalkan. Satu itu, kedua juga nanti ada sedikit contoh soal ya, contoh-contoh soal nanti kalian perhatikan ya contoh soalnya, terus kalian bisa melogika ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka dengan Bismillah dulu. Tadi saya sudah salam ya, biar untuk menyingkat waktu, biar nanti bisa segera apa namanya bisa waktunya cukup untuk beberapa slide. Ya, konsep dasar probabilitas, ya. Jadi kita berbicara dulu masalah bilangan faktorial dulu ya. Jadi bahwa bilangan faktorial itu bisa dikatakan apa namanya bilangan yang dikalikan ya. Dikalikan itu adalah n dikalikan n-1, n-2 dan seterusnya sampai dengan dia ke nilai 1 gitu ya. Nah, di mana kita harus perlu ketahui bahwa untuk faktorial 0 faktorial dan 1 faktorial itu nilainya sama. Ya. Jadi 0 faktorial dan 1 faktorial itu nilai sama, yaitu 1. Ya. Nah, di sini kalau kalian perhatikan ya, n faktorial, kursor saya kelihatan ya, n faktorial, maka bisa kita cari n dikalikan n-1. Ya, n dikalikan -1, n dikalikan n-2 sampai dengan 321. Jadi contoh sebagai berikut. 5 faktorial, maka 5 dikalikan 5-1, 5-2, 5-3, 5-4. Dan seterusnya gitu ya, 5-4 gitu kan. Nah, di sini apabila dia sudah mencapai titik 1, maka dia 1. Nah, ini adik-adik, untuk perhitungannya itu memang semuanya harus sampai dengan 1. Tetapi untuk memudahkan kalian, karena berapapun dikalikan 1 itu adalah hasilnya adalah bilangan berapa? Bilangan pengalinya gitu kan ya. Nah, berarti di sini 5, 4, 3, 2 gitu saja sudah benar. Kalian sudah saya anggap betul gitu kan ya. Tetapi kalau nanti kalian di dalam pemrograman komputer, maka tidak bisa ini. Kalau dalam pemrograman komputer, maka ini ya tetap harus dikurangkan gitu ya. Jadi n kali n-1 kali n-2 sampai dengan 1. Gitu kan, n-nya berapa begitu kan ya. Ini bilangan faktorial. Ya, jadi itu pertama kali dulu untuk kalian apa namanya mengetahui bahwa bilangan faktorial sebagai berikut. Kemudian permutasi ya. Apa itu permutasi? Jadi permutasi itulah susunan-susunan yang dibentuk dari anggota-anggota suatu himpunan dengan mengambil seluruh atau sebagian anggota himpunan dan memberi arti pada urutan anggota dari masing-masing susunan tersebut gitu ya. Jadi ini permutasi. Jadi kalau kita bisa katakan permutasi itu adalah apa namanya, dia berputar gitu ya. Dia berputar, dia permutasi itu berputar. Jadi di mana dia akan diputar-putar gitu ya. Nah, tetapi di sini memberikan urutan pada anggotanya yang terpenting itu. Nah, permutasi dituliskan simbolnya dengan P gitu ya. Permutasi disebutkan dengan P. Kemudian bila himpunan terdiri dari N anggota dan diambil sebanyak R. Jadi misalkan nih anggotanya ada 10, diambil R. Maka banyaknya susunan yang dapat dibuat adalah, nah ini yang kalian perlu ketahui adik-adik, bahwa nanti nilai R itu tidak mungkin nilainya lebih besar daripada N. Jadi R itu di bawah N. Ya, R itu nilainya lebih kecil daripada N. Maka ini adalah sebagai berikut. Jadi rumusnya adalah, jadi N PR, di mana N itu adalah anggotanya dan R itu adalah berapa yang diambil. Nah,
maka di sini akan mendapatkan rumus permutasinya. Ingat, n faktorial ya, n faktorial dibagi n min r. Nah, tadi saya mengatakan bahwa nilai R ini tidak mungkin lebih besar daripada N. Jadi ya di mana N itu lebih besar daripada R atau R itu lebih kecil daripada N. Maka di sini nilainya ya nilai R itu lebih kecil sama dengan N, atau saya balik bahwa N itu lebih besar daripada R. Ya, jadi N itu lebih besar daripada R. Nah, N itu di sini nilai R itu nilai maksimalnya adalah sama dengan N. Karena tadi apa? Jika 0 faktorial adalah 1 faktorial juga 1. Nah, ini rumusnya permutasi. Contoh ya. Bila N-nya adalah sama dengan 4, R-nya adalah 2, maka berapa permutasi dari NR tersebut gitu ya, permutasi dari NR tersebut. Maka di sini bisa saya katakan bahwa permutasinya adalah 4 faktorial dibagi 4 min 2 faktorial. Nah, di sini ingat, coba kalian perhatikan di sini adik-adik, pada saat di 4 faktorial, maka kita satunya tidak perlu kita adukan lagi ya, cukup sampai di sini saja. Gitu kan ya, cukup sampai di sini 4, 3, 2 faktorial gitu kan ya. Nah, ini di sini 2 faktorial ya sudah selesai. Ini kita coretkan berarti 12. Maka permutasi dari bila N 4 dan R 2, maka nilai permutasinya adalah 12. Berarti nanti banyaknya susunan itu ada 12. Ya. Banyak susunan ada 12. Nah, ini contoh sederhana untuk permutasi. Kemudian bila himpunan tersebut mempunyai anggota yang sama, ya, bila himpunan tersebut mempunyai anggota yang sama, maka banyaknya permutasi yang dapat dibuat adalah, nah ini adik-adik, di sini n faktorial dibagi N1 faktorial, N2 faktorial, N3 faktorial, N sampai dengan NK faktorial. Gitu ya. Bila himpunan tersebut punya anggota yang sama. Ya, maka banyaknya permutasi yang dapat dibuat sebagai berikut. Ya. Di mana N1 tambah N2 tambah N3 sampai dengan NK itu sama dengan N. Contohnya sebagai berikut. Ya. Ini contoh sebagai berikut. Ya, jadi saya akan memberikan rumus sederhana dan rumus contoh begitu ya. Jadi kalian nanti mempelajarinya sudah dengan contohnya gitu. Jadi berapa banyak susunan yang dapat dibuat dari kalimat teknik elektronika? Nah, di sana banyaknya N adalah 17. Nah, huruf A sama dengan huruf A dikatakan N1 itu adalah 1, E-nya N2 sama dengan 3 dan seterusnya sampai dengan N9 itu ya, karena ada hurufnya itu ada 9 gitu kan ya. Tapi banyaknya itu ada 17. Nah, di sini kita sudah mengetahui karena banyaknya itu ada 17, dia sesuai dengan susunannya ya. Maka di sana kita akan menghitung, maka banyaknya permutasi adalah, jadi kita hitung per satu-satu ya. Jadi kita hitung satu-satu. Jika dia 17 faktorial, ya, kemudian 1 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial, 4 faktorial, dan seterusnya. Nah, ini kalian nanti agak ribet. Yang ngitungnya agak ribet. Kenapa? Karena yang dicoret-coret itu adalah yang biasanya bilangan kecil. Gitu kan ya, yang bilangan kecil. Jadi kalau semacam ini, mau tidak mau, kalian nanti akan menghitungnya. Hitunglah nanti dari yang kecil dulu, yang bisa dicoret dulu mana. Ya, jadi misalkan nih,
yang satu faktorial itu saya tidak perlu saya hitung ya, karena satu faktorial itu sudah kita hapus saja, satu faktorial kita hapus. Maka di sana nanti yang bisa kita hapus dengan di atas, yang kita coret dengan di atas itu adalah angka 2, 3, 4. 2, 3, 4 ya. 2, 3, 4. Berarti 2, 3, 4-nya itu kita hapus 2, 3, 4. Maka di bawahnya hanya tinggal 2 faktorial ya, 2 faktorial kali 2 faktorial. Nah, berarti di bawahnya nilainya hanya berapa itu? 4 ya. Per 4 kan ya. Per 4. Berarti di atas itu 7 faktorial sampai ke berapa? Sampai ke 5 ya. Berarti 17 ya, 17 dikali 17 dikali 16 dikali 15 dan seterusnya sampai 5. Karena apa? 2, 3, 4-nya sudah dihapus. Ya sudah, kita hitung dapatnya yaitu ya 4 berapa itu? 411 miliar ya. Ya, 411 miliar ya, 411 miliar 675 juta 675 juta 264.000 ya. Jadi ini kalau kita diminta untuk ini, jadi berapa susunan yang dapat dibuat dari kalimat teknik elektro dengan banyaknya sekian, jadi banyak sekali ini ya. Nah itu. Kemudian selanjutnya adalah jadi kombinasi. Kalau tadi permutasi itu adalah dengan simbolnya P, maka kombinasi itu adalah simbolnya C, gitu ya. Nah, di mana kombinasi itu adalah susunan-susunan yang dibentuk dari anggota-anggota suatu himpunan dengan mengambil seluruh atau sebagian dari anggota himpunan tanpa memberi arti, Pak. Tanpa memberi arti pada urutan. Jadi namanya kombinasi. Namanya kombinasi itu tanpa memberi arti pada urutannya. Ya, dari masing-masing susunan tersebut. Kombinasi dituliskan dengan simbol C, ya. Rumusnya adalah ya hampir sama, di mana kalau tadi permutasi n faktorial ya dibagi n min r faktorial. Nah, sekarang di sini di dalam permutasi karena dia tidak melihat urutannya, jadi seperti saya ya tidak melihat tanpa memberi arti pada urutannya, maka dia di sini akan tetap dikalikan dengan r faktorial. Ya, jadi di mana C ya n C di mana n dan r itu kita lihat bahwa R itu nilainya juga tidak mungkin lebih besar daripada N. Nah, maka di sana jika N-nya itu sama dengan R, jika N sama dengan R, maka dia tetap nilainya berapa? N sama dengan R, berarti di sana jika N sama dengan R, maka nilainya adalah R faktorial. Ya, jika N sama dengan R, maka nilainya kombinasinya rumusnya menjadi N faktorial per R faktorial. Jelas ya, karena tadi di sini jika N sama dengan R, ya, jika N sama dengan R, maka di sana N faktorial per R faktorial. Selainnya itu, maka rumusnya tetap menjadi N faktorial per R faktorial N min R faktorial. Nah, untuk nilai di sini, N min R ini tadi, bahwa nilai terendahnya adalah 0. Ya, nilai terendahnya adalah 0. Ya, karena di sini dimungkinkan bahwa nilai N dan nilai R itu sama dengan N. Misalkan nih, N-nya adalah 5, R-nya 5. Berarti di sini N min R 5 min 5 0, maka yang berlaku hanya di sini saja, tinggal R faktorial. Berarti di sini nanti
N faktorial, ya, N faktorial berarti 5 faktorial dibagi 5 faktorial. Maka hasilnya akan menjadi berapa? Karena dia sama, di sini sama dengan 1. Ya. Jadi jika N sama dengan R, maka ini akan menjadi nilainya adalah 1. Karena di sini 1, ini R faktorial, N faktorial sama, karena dia sama, R-nya sama, maka dia nilai 1. Kita contohkan lagi juga, berapa kombinasi bila N 4 dan R-nya 2. Maka di sini saya tuliskan 4 faktorial per 2 faktorial dikali 4 min 2 faktorial. Maka bisa kita coret di sana, tinggal 4 kali 3 dibagi 2. Karena 2 faktorialnya kita hapus, kita coret. Ya, kita coret di sana. Nah, 12 dibagi 2, 6. Jadi di sana bagaimana kombinasinya? Berarti di sana kombinasinya ada 6. Tanpa memberi urutan yang urutan yang ini tadi, memberikan urutan yang pada anggotanya, tanpa memberi arti pada urutan anggota. Ya, jadi ini apa namanya? Ini rumus-rumus sederhana. Nanti kalian coba diperhatikan contoh-contohnya. Oh, bila N Nah, di sini nanti kalau misalkan ada soal, biasanya N ini nanti saya dirubah misalkan. Ya, misalkan dirubah, kemudian R-nya juga dirubah gitu kan ya. Jadi misalkan nih berapa kombinasi keluarnya angka 5 dan 4 misalkan, 5 dan 4 pada dadu. Ya. 5 dan 4 pada dadu. Dadu N-nya ada berapa? Dadu N-nya ada berapa? Ada 6, Pak. Ada 6. Ada 6 kan ya. Kalau misalkan yang diinginkan itu adalah angka 5 dan 4. Berarti kan ada 2 itu kan, 5 dan 4. Berarti di sini N-nya 6, R-nya 2 gitu kan ya. Nah, itu nanti tinggal kita masukkan kombinasinya. Nah, permutasinya bagaimana? Nah, nanti itu apa namanya, contoh tersebut nanti N-nya itu bisa dilihat dari kasusnya, ceritanya bagaimana. Apa yang dilihat? Oh, misalkan kartu, kalau kartu, misalkan kartu apa namanya, kartu remi itu berapa kartu remi total semua? Apa yang dilihat? Misalkan begini, berapa kombinasi pada kartu remi untuk mendapatkan as, kartu as. Berapa, Dek? Berapa kombinasi kartu remi untuk mendapatkan kartu as? 52 banding Berapa 1. total kartu remi semua? 52, Pak. 52. Kartu as ada berapa? Ada 4. Nah, udah. Ya kan? Berarti kombinasinya bagaimana nanti? Itu kan ya. Nah, itu nanti bisa kalian kalian cari ya. Jadi tadi kalau masalah apa namanya, contoh soalnya kalian bisa melogika, oh seperti ini yang dicari apa gitu kan ya. Kemudian contoh lagi nih ya, kombinasi dalam suatu kelompok terdiri dari 4 orang ahli mesin dan 3 orang ahli elektronika ya. Nah, sekarang nih ada 4 orang ahli mesin dan 3 orang ahli elektronika. Buatlah juri yang terdiri dari 2 orang ahli elektronika dan 1 orang ahli mesin. Coba kalian bisa nggak ini misalkan ada semacam ini gitu kan ya. Nah, ini contohnya kita langsung saja ya. Nah, di situ yang pertama dulu di sini, karena di sini yang diminta itu 2 orang ahli elektronika ya, 2 orang ahli elektronika dan 1 orang ahli mesin. Berarti di sana kita melihatnya apa? Oh, semua orang ahli mesinnya. Ya, semua ahli mesinnya. Yang satunya semua ahli elektronikanya. Sekarang ahli mesinnya berapa? 4 orang. Ya, karena di sana dimintanya itu hanya 2 orang elektronika dan 1 orang ahli mesin. Berarti bukan bukan langsung misalkan nih
Kalau soalnya dalam suatu kelompok terdiri dari 4 orang ahli, ya, orang ahli, ya, eh, 4 4 laki-laki, 3 perempuan misalkan, ya, seorang ahli, 4 laki-laki dan 3 perempuan, begitu kan ya. Nah, kalau misalkan kalian diminta untuk berapa kombinasi, misalkan kombinasi untuk mendapatkan ahli tersebut gitu ya, ahli tersebut. Nah, maka di sini nanti kalian bisa menyampaikannya bukan lagi 4-3 tapi langsung 7 karena semua ahli gitu kan ya. Jadi 7 ya. Jadi dari suatu kelompok terjadi 7 orang ahli begitu kan ya. Jadi aduh sudah habis tuh waktunya cepet banget deh. Udah habis Belum tadi, Adik-adik Pak. waktunya kurang masih ada 10 menit lagi ya. Iya, Pak. Iya, masih 10 menit lagi. Sudah ada peringatan. Jadi semacam itu. Nah, kalau di sini tadi kita dimintanya adalah buatlah juri yang terdiri dari orang ahli elektronika dan 1 orang ahli mesin. Maka di sana kombinasinya adalah yang pertama dulu untuk yang ahli mesin dulu. 4 karena yang ahli mesinnya berapa di sana 1 orang maka dia N-nya 4, R-nya 1. Maka R-nya 4. Kemudian yang kedua adalah 32. Maka 32 di sana kita dapatkan 3. Jadi kombinasinya ada 3. Yang pertama kombinasinya ada 4, yang satu adalah kombinasinya ada 3. Nah, ini banyaknya jenis juri yang dapat dibentuk adalah ya berarti kan di sana 4 kali 3. Kan jadi di sana banyaknya 4 kali 3. Nah, sekarang bagaimana kalau adik-adik misalkan ini tadi. Kalau misalkan saya langsung membuat membuatnya itu adalah kita langsung seperti tadi ya, tapi di sini tadi orang ahli semua tanpa menyebutkan keahliannya. Jadi dia tidak menyebutkan ahli mesin dan ahli elektro, cuma ahli saja. Ya, seorang ahli. Jadi ada 7 gitu kan ya, ahli ada 7. Atau katakan ahli di sini perempuan dan laki-laki gitu ya. Nah, itu nanti bagaimana? Nah, kalau dikatakan ahli saja, maka dia tidak ada dikatakan elektronikanya dan tidak ada mesinnya, karena dia ahli saja. Berarti dia 7. Nah, tetapi kalau ditanya nanti bagaimana berapa kita mendapatkan ahli yang perempuan dan ahli laki-laki, nah berarti kita sudah masuk ke ahlinya ya jumlahnya perempuan berapa, banyaknya perempuan berapa, banyaknya laki-laki berapa. Terus nanti di sana banyaknya jenis juri yang dapat dibentuk adalah maka 4 kali 3 gitu kan ya. Nah, itu untuk kombinasi. Kemudian di sini jika tiap orang dapat dipilih dengan bebas ya, jika tiap orang dapat dipilih dengan bebas, maka banyak cara membuat tim tersebut adalah memilih 2 sarjana ekonomi dari 5 orang dan 3 sarjana hukum dari 7 orang. Ya. Jadi di sini jika tiap orang sebentar ini tadi kelewatan ya. Ya, kelewatan ya. Ini kelewatan, sorry, kelewatan tadi ya. Jadi latihannya, jadi misalkan ada latihan begini ya. Dalam ada berapa cara 6 kelereng yang warnanya berbeda dapat disusun dalam satu baris. Itu latihannya pertama itu. Dari kelompok ahli ada 5 orang sarjana ekonomi dan 7 sarjana hukum akan dibuat tim kerja yang terdiri dari atas 2 sarjana ekonomi dan 3 sarjana hukum. Berapa banyaknya cara untuk membuat tim itu jika A. Tiap orang dapat dipilih dengan bebas. B. Seorang sarjana hukum harus ikut dalam tim itu. C. 2 sarjana ekonomi tidak boleh ikut dalam tim itu. Nah, di sini kita bisa melihat ya. Yang pertama dulu, jika tiap orang dapat dipilih dengan bebas, maka banyak cara membuat tim tersebut adalah memilih 2 sarjana ekonomi dari 5 orang dan 3 sarjana hukum dari 7 orang. Jadi di sana memilih 2 sarjana ekonomi dari 5 orang. Berarti di sana N-nya adalah 5, ya, N-nya 5, R-nya 2. Sedangkan untuk yang sarjana hukum N-nya 7, R-nya 3. Ya. Maka di sana akan ditemukan 350 cara. Gitu kan ya.
Nah, itu perhitungannya 5 C52 dan C73 ya. Ya, C52 dan C73 itu tidak perlu saya jelaskan lagi karena dia di sana sudah dengan pasti ya, kalian sudah tahu bahwa yang C52 itu adalah N faktorial dikurangi ya 5 faktorial, 5 faktorial dibagi ya, dibagi berapa? R faktorial dikali 5 min 2 faktorial ya. 5 min 2 difaktorialkan gitu kan ya. Berarti 5 faktorial, 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial. Itu untuk yang 5 C52. Sedangkan yang C73 berarti dia di sana 7 faktorial dibagi 3 faktorial dikali ya, dikali dalam kurung 7 min 3 difaktorialkan. Berarti di sana 7 faktorial dibagi 3 faktorial dikalikan 4 faktorial. Ya. Nah, di sana akan ditemukan nilai 10 yang 5C2-nya 10 dikalikan 3 dikali 35 berarti ada 350 cara. Itu untuk yang nomor A. Kemudian jika seorang sarjana hukum harus ikut dalam tim, berarti sarjana hukum yang harus dipilih tinggal 2 orang dari 6 orang yang tersisa. Gitu kan ya. Maka banyak cara membuat tim tersebut adalah memilih 2 sarjana ekonomi dari 5 orang dan 2 sarjana hukum dari 6 orang. Berarti di sana 5 ya C52 dikalikan 6 C62. Maka di sana ada 10 dikali 15, 150 cara. Ya, jadi ini tadi contoh soalnya tadi dari latihan tadi ya. Kemudian yang ketiga, jika 2 orang sarjana ekonomi tidak boleh ikut dalam tim itu, berarti 2 sarjana ekonomi tersebut dipilih dari 3 orang yang tersisa. Ya. Jadi jika 2 orang sarjana tidak boleh ikut dalam tim itu, berarti 2 sarjana ekonomi tersebut dipilih dari 3 orang yang tersisa. Nah, karena tadi banyaknya sarjana ekonomi ada 5 gitu kan ya, tidak boleh ikut kan 2 orang, berarti masih ada 3. Berarti N-nya 3. Nah, di mana N-nya 3 yang dipilih itu harus 2 orang saja. Berarti di sana N-nya 3, R-nya 2. Begitu juga nanti yang untuk sarjana hukum. Ya, sarjana hukum. Maka di sana akan didapatkan berapa cara? 105 cara. Saya tidak perlu lagi menjelaskan untuk bagaimana C32 dan C73. Gitu ya. Ini tadi sudah kita bahas di atas, gitu ya. Kemudian bagaimana konsep probabilitas yang lain? Banyaknya kejadian yang sulit diketahui dengan pasti, ya. Yang namanya probabilitas itu adalah jelas tidak pasti. Probabilitas namanya probabilitas apa namanya ya? Probabilitas itu adalah peluang ya, kayak peluang begitu ya, berapanya gitu ya. Nah, di sini konsep probabilitas yang tadi pertama adalah banyaknya kejadian yang sudah diketahui dengan pasti. Yang kedua, akan tetapi kejadian tersebut dapat kita ketahui akan terjadi dengan melihat fakta-fakta yang ada. Nah, di mana dalam statistik fakta-fakta tersebut digunakan untuk mengukur derajat kepastian atau keyakinan yang disebut dengan probabilitas atau peluang. Ya, jadi peluang yang dilambangkan dengan P. Nah, di sini perumusan probabilitas. Bila kejadian E terjadi dalam M, bila kejadian E terjadi dalam M cara ya, bila kejadian E terjadi dalam M cara dari seluruh N cara yang mungkin terjadi di mana masing-masing N cara tersebut mempunyai kesempatan atau kemungkinan yang sama untuk muncul.
maka probabilitasnya kejadiannya E itu adalah sebagai berikut. PE sama dengan M per N. Ya. Contoh, misalkan permukaan dadu ada 6. Ya. Ada 6. Berapa muncul angka 3? Kita lihat di sana, angka 3-nya ada berapa di dadu? Ada 1 saja. Berarti banyaknya 1. 1 per 6. Berarti dia probabilitasnya atau peluangnya adalah 1/6. Jadi angka 3 pada dadu itu peluangnya 1/6. Ya. Jika misalkan di sana yang di 20 perempuan itu yang pakai kacamata 3 mahasiswa, misalkan yang lainnya tidak. Maka nanti di sana kalau saya tanya berapa peluang saya dengan tutup mata ingin mendapatkan 3 orang perempuan yang menggunakan kacamata. Begitu kan nanti ada soalnya kita lihat. Tunggu sebentar, ada teman kalian yang masuk ini. Ya. Jadi nanti di sana kita melihat 27 mahasiswa. Jadi nanti kita tergantung melihat soalnya ya, bentuk soalnya bagaimana gitu ya. Nah, di sini yang perlu kalian ketahui adalah harus ketahui adalah bagaimana pengertian dari kejadiannya, satu, kedua berapa banyak N-nya, terus berapa M caranya. Ya, jadi di sana nanti yang kalian perhatikan di situ di dalam soalnya. Nah, ini adalah untuk yang perumusan probabilitas. Kemudian bagaimana contohnya? Nah, di sini contohnya adalah misalkan saya mempunyai sebuah kartu ya, satu box kartu gitu ya. Hitung probabilitas memperoleh kartu hati bila sebuah kartu diambil secara acak dari seperangkat kartu break yang lengkap. Ya. Kita ketahui tadi kartu tadi jumlahnya adalah 52. Ya, 52. Sedangkan di sini yang diminta adalah untuk memperoleh kartu hati. Kartu hati bila sebuah kartu diambil. Nah, di mana kita ketahui kartu itu jumlahnya 52. Sedangkan kartu hati itu jumlahnya berapa, Dek? 13 ya. Ya, karena 13. Nah, di mana di situ diminta untuk berapa? Di mana diminta hanya di sebuah kartu diambil secara acak. Nah, ini bagaimana kita nanti menyelesaikan ini? Kartunya itu ada 52 ya. Kartunya total semua kartu itu ada 52, sedangkan kartu hatinya itu jumlahnya ada 13. Sedangkan yang diambil itu kepingin hanya satu saja. Nah, di sini kita lihat di sini bahwa jumlah seluruh kartunya adalah 52. Sedangkan jumlah kartu hati adalah 13. Misal E adalah kejadian munculnya kartu hati, maka dia di sini akan akan tertuliskan 13, peluangnya itu adalah 13/52. Ya. Karena apa? Ternyata di sana sebuah kartunya itu adalah sudah termasuk di dalam jumlah kartu hatinya dari 13 kartu hatinya itu. Ya. Berarti di sana dalam 13 kartu hati itu akan diambil satu saja nanti begitu kan ya. Berarti di sana 13/52. Kemudian yang lainnya adalah ruang dan sampel. Ya, ruang dan sampel dan kejadian. Ruang, sampel dan kejadian. Apa itu dia dimaksud ruang, sampel dan kejadian? Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang ada yang masuk lagi.
ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul. Ya, di sini ya. Ruang sampel itu adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul atau terjadi pada suatu percobaan statistik. Di mana ruang sampel dilambangkan dengan S dan anggota-anggotanya disebut titik sampel. Ya, dan anggota-anggotanya disebut titik sampel. Kejadian adalah himpunan dari hasil yang muncul atau terjadi pada suatu percobaan statistik. Jadi kejadian adalah himpunan dari hasil yang muncul. Kejadian dilambangkan dengan A dan anggota-anggotanya disebut juga titik sampel. Jadi seperti ini adik-adik ya. Nah, ini adalah himpunannya, kemudian titik sampelnya. Oke, jadi kalau bisa saya katakan ruang sampel itu adalah semesta, S ya, semesta. Kemudian kejadiannya itu adalah bagiannya, ya, himpunan bagian. Nah, sebetulnya himpunan bagian itu bagian dari apa? Itu himpunan bagian dari apa namanya, dari S ya. Jadi kejadiannya namanya A, tapi dia itu adalah bagiannya dari S. Kalau tidak masuknya secara bersama-sama gini agak repot ini. Ada 40 orang ya. Oke, kemudian di sini titik sampelnya ya. PPT-nya kayaknya masih tampilan halaman 14 kayaknya Pak di laptop saya Pak. Halaman apa? Halaman 14 di sini Pak. Yang ruang sampel tadi? Bukan. Masih perumusan probabilitas Pak. Loh. Kayaknya tersendat Pak PPT-nya Pak. Rumusan rumusan probabilitas yang lanjutan atau yang yang baru PE per M per N Pak. Sebentar. Kalau ini tersendat Pak PPT-nya. Tersendat ya. Makanya kalau pakai apa namanya, pakai ini tuh pasti gini. Pakai yang apa namanya? Gratis Pak. Gratis itu kayak gini. Sudah kelihatan ini? Sudah kelihatan, Dek? Masih sama ya Pak? Masih sama ya Pak? Masih di halaman 14 itu Pak PPT-nya. Ini sudah saya rubah tuh? Sudah? Tampil cuma dia halaman 14 Pak. Masih Pak. Bukan halaman 17 dia Pak. Ini loh, gratis tuh kayak gini loh. Repotnya itu kalau gratis. Padahal saya sudah ngomong ya, hari Senin itu jam 9.20 jangan dipakai saya. Ini masih nggak kelihatan? Masih yang tadi? Iya Pak, masih yang 14 Pak. Kan seharusnya 17 dia Pak. Untuk yang materi Bapak jelaskan ini. Iya. Di PPT saya. Sebentar ya, ini saya harus stop sharing dulu saja. Oke, saya ulangi dari awal. Masih kelihatan? Masih Sudah? Pak. Cuma ya itu Pak. Masih di halaman 14 saja Pak. Padahal sudah saya stop loh. Tapi munculnya di Pak di komputer kami atau di HP kami halaman 14 tetap Pak. Kalau yang di laptop ada nggak yang pakai laptop? Saya Pak. Pakai muncul. Saya juga Pak. Sama. Sama Pak. Padahal sudah saya stop loh. Nah ini jalan. Loh, jalan dari Loh. Sudah saya stop malah jalan. Tadi jalan sebentar Pak, terus tak keluar lagi gitu. Oh gitu, sebentar. Kalau begitu saya share dari awal. Oke.
Jalan? Sekarang di halaman 15 dia, Pak. Kan jalan 15. Iya, Pak. Kalau yang ini? Tunggu. Masih di 15, Pak. Sekarang? 15 juga, Pak. Masih. P yang M per N tadi? Iya, Pak. Yang 52 sama 13 itu, Pak. Yang kartu itu, Pak. Yang perumusan probabilitas bila kejadian E terjadi dalam cara ini, betul? Bukan, Pak. Hitunglah probabilitas memperoleh kartu hati. Slide 15, Pak. Yang lanjutan, Pak. Rumusan probabilitas lanjutan. Oh gini, berarti yang 52 13 tadi. Iya, Pak. Kemudian misal E adalah kejadian munculnya kartu hati, maka ya M per N 13 per 52. Iya, Pak. Oke, sudah ya, ini sudah ya, jadi sudah di sini. Coba ini kalau saya misalkan saya ganti slide-nya, berubah enggak? Berubah enggak? Belum ini, Pak. Belum berubah, Pak. Mana ini? Belum berubah? Belum, Pak. Tempat saya sudah berubah ya? Aduh. Masa sudah berubah toh hitung probabilitasnya. Jadi ini misalkan tadi saya sampaikan bahwa hitung probabilitasnya memperoleh kartu hati bila sebuah kartu diambil secara acak dan dari seperangkat kartu grid, karena kartu grid itu banyaknya 52, sedangkan kartu hati adalah 13. Nah, di sini diminta untuk mencari satu kejadian, berarti berapa probabilitasnya untuk mendapatkan sebuah kartu, ya, kartu hati gitu ya. Nah, ini karena M-nya adalah 52, N-nya adalah 52, M-nya adalah 13, kerjaannya ada 13, maka di sana bisa dikatakan bahwa probabilitasnya adalah 13 per 52. Ya. Kemudian ruang dan sampel. Jadi di sini tadi ruang dan sampel tadi, misalkan saya katakan ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul, ya, jadi mungkin muncul ya, mungkin muncul atau terjadi pada suatu percobaan statistik. Jadi mungkin muncul pada ruang sampel dilambangkan dengan S dan anggota-anggotanya disebut titik sampel. Anggota-anggotanya disebut titik sampel. Kemudian kejadian adalah himpunan dari hasil yang muncul, atau terjadi pada suatu percobaan statistik. Kejadiannya dilambangkan dengan A dan anggota-anggota disebut juga titik sampel. Nah, di sini adik-adik, di sini gambarnya ini adalah sebagai berikut ya. Jadi tadi saya jelaskan bahwa ruang sampel itu adalah kalau misalkan ini lingkarannya itu saya hapus ya, lingkaran A itu saya hapus, maka ruang sampelnya itu adalah semesta. Jadi kotak himpunan semesta seluruh yang ada di dalam S itu adalah seluruh yang ada di dalam kotak itu adalah S semesta semua. Titik-titiknya di situ adalah dikatakan titik sampel, titik S gitu ya. Nah, kemudian kalau kita berikan lingkaran di sana, maka ada kejadian di sana. Nah, kejadiannya adalah A, di mana kita sebutkan bahwa himpunan bagian A. Nah, himpunan bagian A ini atau kejadian A ini itu adalah sebetulnya adalah bagian dari S gitu ya. Jadi S. Karena nanti apakah A itu nanti merupakan ada nilai yang nilai termasuk nilai S-nya juga. Misalkan nih, S-nya adalah 1 2 3 4 5. Apakah 1 2 3 4 5 itu juga ada di A, di lingkaran A gitu kan ya. Jadi kalau dia ada di lingkaran A, maka titik sampel A nilainya itu adalah bagian dari S. Gitu kan ya. Nah, titik sampel adalah anggota himpunan. Jadi anggotanya. Jadi misalkan S 1 2 3 4 5, maka anggota himpunannya adalah
S sama dengan buka kurung itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian A-nya bagaimana? Apakah A-nya ada titik sampelnya? Kalau di A-nya itu ternyata titik sampelnya itu hanya ada angka 5 saja, maka anggota himpunannya hanya 5 saja. A sama dengan kurung buka adalah A5. Gitu ya. Bila kejadian A terjadi dalam M cara, bila kejadian A terjadi dalam M cara, pada ruang sampel S yang terjadi dalam N cara, maka probabilitas kejadian A adalah PA sama dengan NA per NS. Maka di sana jika NA-nya itu adalah M dan NS-nya itu adalah N, maka dia peluang A-nya adalah kejadian A adalah itu M per N. Nah, di mana NA itu adalah sama dengan banyaknya anggota A, sedangkan NS itulah banyaknya anggota S. Ya, nah di sini yang perlu kalian ketahui bahwa nilai A itu tidak mungkin lebih banyak dari S, karena nilai A itu adalah bagian dari S. Ya, jadi A itu nilainya banyaknya itu tidak mungkin lebih banyak daripada S. Bisa dikatakan A itu lebih kecil daripada S untuk dalam artian banyaknya anggota. Gitu ya. Karena S-nya itu adalah semesta semua, N semesta semua dengan N bagiannya. Nah, oleh karena itu jika dikatakan kejadian peluang A itu dikatakan dia nilai maksimal itu apabila NA sama dengan NS, maka dia dikatakan 1. Nah, kalau dia 1 berarti nanti misalkan A-nya ada S-nya ada 10, maka NA-nya juga ada 10, maka 10 per 10 sama dengan 1. Kalau ditanya prosentasenya berapa? Berarti 1 kali 100%, berarti dia 100% gitu kan ya. Nah, itu. Ya, jadi di ruang sampel ruang sampel dan kejadian. Kemudian lanjutannya contoh ini. Ya, saya memberikan banyak contoh-contoh ya. Pada pelemparan 2 buah uang logam. Pada pelemparan 2 buah uang logam. Ingat, pelemparan 2 buah uang logam itu ada 2 sisi gitu ya. Tentukan ruang sampel. Bila A menyatakan kejadian muncul sisi yang sama dari dua uang, tentukan probabilitas kejadian A. Nah, di sini ruang sampelnya kita lihat. Uang logam 1, uang logam 2 ini ada untuk mempermudahkan kita dalam mencari angka-angkanya. Yang pertama adalah uang logam 1. Ya, kita anggap saja dia ada G dan A gitu ya. Sisinya ada 2 kan ya, G dan A. Maka untuk yang pertama itu adalah yang GG. Jadi GG kemudian GA kemudian AG dan AA ya. Nah, ini sebetulnya kalau saya katakan ini itu itu dengan huruf yang sama G dan A, maka nanti akan kebingungan nanti di dalam kotaknya itu ada G, G, A, G dan AA gitu ya. Tapi tidak jadi masalah. Misalkan itu pun kita ganti dia untuk menjadi C dan D pun nggak masalah. Gitu ya. Maka di sana untuk ya A, ya, jadi di sana ada probabilitas kejadian A, maka kejadian A itu adalah GG dan AA. Gitu kan ya. GG dan AA. Kemudian maka N-nya adalah 2. Ya. N-nya adalah 2, sedangkan NS-nya adalah 4. NS-nya kan ada 4 ini. Ada 4 ya, ada 4. Sedangkan untuk A-nya ya,
A-nya itu adalah 2 saja. GG dan AA. Ya. GG dan A. Sehingga probabilitas kejadian A adalah NA sama dengan NA itu adalah sama dengan 2, NS-nya sama dengan 4, berarti dia setengah. Nah, di sini kan yang tadi bila A menyatakan kejadian muncul sisi-sisi yang sama dari 2 uang logam tersebut, tentukan probabilitas A-nya. Jadi kedua uang logam tersebut ada 2 ya, berarti 2/4 karena di sini semuanya ada 4, karena ada 2, maka di sini dia dikatakan 2/4 maka setengah. Ya, ini sebagai untuk membantu kalian ya, untuk tabel ini untuk membantu kalian. Jadi uang logam pertama, uang logam kedua gitu kan ya. Kalau sisi yang sama kan ada 2 kan ya. Sisi yang sama kan GG dan AA. Kan yang sama kan sisi yang sama itu kan GG dan AA karena sisinya sama. Kalau sisi yang berbeda AG dan GA. Ya, AG dan GA. Nah, oleh karena itu maka di sini karena yang ditanyakan adalah sisi yang sama ada 2, ya 2/4. Jadi kalau misalkan sisi yang sama, kemudian sisi yang sama, tetapi dia hanya satu sisi saja dulu. Kan kalau sisi yang sama kan ada 2 nih, AA dan GG. Kalau cuma hanya satu sisi saja, hanya satu sisi G-nya saja, berarti dia di berapa? 1/4. Gitu kan? Misalkan satu sisi yang di sini saja, GG saja, berarti 1/4. Di sini juga 1/4. Kalau sisi yang sama ada 2, berarti 2/4. Karena ada totalnya adalah N-nya 8. Nah, ini adik-adik, ini kejadian contoh ya, contoh latihan. Ini contoh latihan ini pada pelemparan 2 buah dadu. Nah, 2 buah dadu itu berarti misalkan kalian diminta tentukan ruang sampelnya, nanti bagaimana. Kemudian bila A menyatakan kejadian munculnya 2 dadu dengan muka sama, tentukan peluang A-nya. Bila B menyatakan kejadian muncul jumlah muka dadu kurang dari 5, maka tentukan peluang B-nya. Bila C menyatakan kejadian munculnya jumlah muka dadu lebih dari sama dengan 7, tentukan peluang C-nya gitu ya. Nah, ini adalah kita coba membuat dulu semestanya dulu ya. Semestanya dulu ada berapa di sana? Karena di sana semestanya itu ada berapa? Ada berapa dadu tadi? 2 buah dadu. Maka 16, 16, 25, 26, 36 dan seterusnya sampai 66 ya. Ada 2 buah dadu. Maka NS-nya itu nanti ada 36. Ya. Ada 36 ruang sampelnya. Kemudian yang kedua, munculnya 2 dadu dengan muka sama. Nah, dengan muka sama di mana yang sama itu adalah 11, 22, 33, 44, 55, 66. Ada 6, NA-nya ada 6. Sedangkan untuk peluang A-nya berarti NA per NS, berarti 6/36. Ya. 6/36. Nah, kemudian yang ketiga, muncul jumlah muka 2 dadu kurang dari 5. Nah, kurang dari 5 maka dia di sana 11, 12, 13, 21, 22, 31. 40 nggak ada ya. 40 nggak ada karena nggak ada 0 dadu. Ya, kurang dari 5 berarti dia kalau dijumlahkan kurang dari 4, di sana ada 6. Sedangkan NS-nya tetap ada 36 ya. Maka di sana untuk peluang PB-nya adalah 1/6. Kemudian muncul jumlah muka dadu lebih dari sama dengan 7. Lebih dari sama dengan 7. Nah, itu silakan nanti NC-nya berarti ada 21, nanti silakan nanti itu kalau misalkan masih kurang, silakan nanti misalkan ini kan ada 16, 25, 26, 34, 35 dan seterusnya ya. Tolong nanti kalian cross check adik-adik semua. Cross check lagi, siapa tahu nanti saya ada yang salah memasukkannya, tolong diperbaiki ya. NC sama dengan 21, maka peluang C-nya
NC per NS 21/36 7/27. Ya. Kemudian sifat probabilitas kejadian A. Bila PA lebih besar 0, tapi PA lebih kecil 1, maka NA akan selalu lebih sedikit dari NS. Ya, perhatikan di sini. Bila PA lebih besar 0 dan PA lebih kecil dari 1, maka NA akan selalu lebih sedikit dari NS. Jelas, itu sudah jelas ya. Karena nilai terbesar NA itu adalah sama dengan NS. Ya. Jadi kalau dia dikatakan di sana PA-nya itu lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 1, tentunya PA-nya itu lebih kecil daripada S. Karena apa? Kalau misalkan di situ ada tulisannya sama dengan 1, maka nanti di situ PA nilainya lebih kecil sama dengan 1. Gitu kan ya. Lebih kecil sama dengan NS. Kalau di sini adalah PA lebih besar 0, tetapi PA itu lebih kecil sama dengan 1. Maka dimungkinkan nilai NA ini bisa jadi sama dengan NS. Gitu kan ya. Jadi bila PA di sini tadi PA di sini, karena di sini adalah lebih kecil, dia nilainya adalah nilai pasti ya, nilai mutlak, tidak sama dengan, dia lebih kecil, lebih kecil, sedangkan yang nolnya lebih besar ya, jadi PA-nya lebih besar daripada 0, maka tentu di sini nilai NA-nya selalu lebih sedikit dari NS. Nah, di sini bila A sama dengan 0 atau bukan kosong, maka A tidak terjadi pada S. Dan NA sama dengan 0 sehingga PA-nya 0 ya. Terbalik ya tadi ya, kalau misalkan yang di sini adalah sama dengan 1, maka bisa jadi NA-nya itu bisa sama dengan S. Tapi jika bila A-nya sama dengan 0, berarti di sini bisa sama dengan 0 nih. Jadi PA lebih besar sama dengan 0. Maka bisa artinya bila bisa jadi nilai A itu sama dengan 0. Maka himpunan kosong, maka A tidak terjadi pada S. Ya, kalau tidak terjadi pada S, maka bagaimana? Berarti NA-nya di sini NA-nya 0 sehingga PA-nya 0. Gitu kan ya. Nah, nanti akan terlihat jika NA-nya A-nya 0, jika A-nya 0 bagaimana? Jika S-nya 1 bagaimana? Bila A sama dengan S, ya, coba adik-adik lihat di sini. Nah, tadi saya katakan bila A sama dengan S, maka NA sama dengan NS, sama dengan N. Maka dimungkinkan di sana nilai PA itu sama dengan 1. Ya, sudah jelas ya. Tadi kalau di sini PA lebih kecil sama dengan 1, maka kalau dia PA lebih kecil sama dengan 1, maka nilai A ini bisa jadi sama dengan S. A-nya 5, S-nya 5. Maka nanti nilainya adalah PA sama dengan 1. Sudah saya jelaskan di atas tadi bahwa nanti nilainya sama dengan 1. Contoh yang di kombinasi tadi, ya, kemudian ya dikombinasi ya, N faktorial per R faktorial dikali dalam kurung N min R difaktorialkan. Ya. Ya, kalau dia nanti nilainya sama, maka dia akan bernilai 1. Ya, ini kejadian-kejadian. Kemudian bagaimana perumusan probability kejadian majemuk? Ini adik-adik, tolong kalian perhatikan ini dulu. Ya. Ada dua gambar di sana. Yang pertama adalah semesta dengan adanya titik A dan titik B atau lingkaran A dan lingkaran B. Maka ya, yang gambaran pertama di sana adalah banyaknya anggota himpunan gabungan A dan B adalah ya N union B sama dengan NA plus NB min NA irisan B. Ya, jadi di sana kita lihat. Nah,
Sekarang bagaimana kita mengatakan yang kedua di sana? Ya, katakan yang kedua, kejadian majemuk adalah gabungan atau irisan kejadian A, B, dan B, maka probabilitasnya kejadian gabungan A dan B adalah P union B, ya PA plus PB min PA, kemudian itu irisan ya, irisan B gitu ya. Nah, coba kita perhatikan di sana bahwa yang di atas itu adalah semua, ya, bahwa semua AB itu adalah apa namanya merupakan himpunan gabungan. Sedangkan yang di kedua itu adalah majmuk adalah gabungan atau irisan kejadian A dan B. Ya, irisan kejadian A dan B. Maka probabilitasnya kejadiannya gabungan A dan B adalah hanya sebagiannya saja yang diarsir itu ya. Jadi adik-adik kalian ingat dulu saja ini yang di apa namanya kalian perhatikan dulu rumusnya ini sebenarnya sama ya, sama, satunya itu adalah himpunan gabungan, satunya adalah probabilitasnya. Ya, bagiannya irisannya. Kemudian kejadian ketiga, ini apabila ada 3, dikatakan 3, ya probabilitas majemuk ada 3, di sana ada A, B, C. Maka probabilitasnya adalah probabilitas majemuknya di sana PA union B union C. Di sana bisa kalian lihat bahwa PA plus PB plus PC dan seterusnya. Ya, dan seterusnya di sana di sini probabilitasnya itu adalah sebetulnya apakah dia bagiannya atau probabilitas semuanya, gitu kan ya. Kalau kita diminta untuk bagiannya saja, irisannya saja, maka nanti di mana irisan yang mencakup kesemuanya, gitu kan ya, kesemuanya itu bahwa dia A, B, C, maka dia ada di dalam tengah-tengah yang kecil itu ya, yang gabungan semuanya itu ada di tengah-tengah kecil. Ya, kalau dikatakan bagaimana untuk gabungan antara A dan B, kemudian gabungan antara A dan C, gabungan antara C dan B, kemudian gabungan dari keseluruhannya, gitu kan ya. Nah itu nanti kita bisa lihat ada gambar tersebut. Jadi nanti kalau misalkan diminta untuk A dan B saja, B dan C saja atau A dan C saja, maka kita lihat adanya 2 kejadian, ya bukan 3 kejadian tapi 2 kejadian. Kalau 3 kejadian ya semacam ini, ya. Contoh 1, ya contoh 1. Diambil 1 kartu acak dari 1 set kartu break yang lengkap. Ada 52. Ya, ada 52. Bila A adalah kejadian terpilihnya kartu as. Kartu as ada 4. Dan B adalah kejadian terpilihnya kartu wajib. Kartu wajibnya ada 13. Berarti di sana yang pertama adalah kartu asnya itu ada 4, A-nya sama dengan 4. Kemudian total kartunya adalah 52. Jadi PA-nya adalah 4/52. Kemudian PB-nya 13/52. Maka di sana P irisan B-nya adalah kartu as wajib, ya. Jadi yang diminta itu adalah terpilihnya kartu as wajib. Berarti di sana 1 dari berapa? 1 dari 52. Ya, 1 dari 52. Kalau tadi di sana ada kartu asnya itu ada 4. Sedangkan kartu wajibnya itu hanya 1 saja, ya. Terpilih kartu wajib, ya. Itu kartu wajib as wajibnya hanya 1 saja kan, maka dia di sana peluangnya adalah 1/52. Ya. Kemudian bisa kita simpulkan di sana maka P A union B adalah PA plus PB dan seterusnya itu tadi. Kemudian kita masukkan saja nilai-nilainya 4/52 plus 13/52 min 1/52 ya sama dengan 16/52 kita sederhanakan menjadi 4/13.
Jadi maka di sana kalau kita diminta untuk maka peluangnya adalah 4/13. Gitu kan ya, 4/13. Dan di sini adik-adik bahwa rumus probabilitas ini nanti antara satu kejadian ya, satu lingkaran dengan dua lingkaran nanti berbeda ya. Satu lingkaran dan dua lingkaran. Kemudian contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua. Seorang mahasiswa lulus kalkulus adalah 2/3. Ya, lulus kalkulus 2/3. Peluang ia lulus statistik 4/9. Bila peluang lulus sekurang-kurangnya satu mata kuliah di atas 4/5, berapa peluang ia lulus kedua mata kuliah tersebut? Nah, ini kita misalkan kejadian A itu adalah kejadian lulus kalkulus, B itu yang kejadian lulus statistik. Maka PA-nya itu adalah 2/3, PB-nya adalah 4/9. Maka di sana PA union B-nya adalah 4/5 karena di sana 4/5 adalah bila peluang lulusnya sekurang-kurangnya satu mata kuliah di atas 45. Nah, maka di sana peluangnya kita bisa dapatkan di sana ya kita masukkan saja PA union B-nya bagaimana, PA irisan B-nya bagaimana, begitu kan ya. Dan sudah kita masukkan. Ingat adik-adik di sana bahwa jika diminta union maka di belakangnya adalah irisan, jika di irisan maka union. Terus kita masukkan saja yang pertama dulu jelas ya kita masukkan PA-nya 2/3. Jadi kalau di sini kan istilahnya hanya mencari mana yang dicari apakah unionnya atau saja begitu saja. Ini tinggal dibalik saja kan sama saja. Ini dipindahkan ke sini, ini dipindahkan ke sini kan rumusnya jadi sama kan tetap sama PA plus PB. Di sininya apapun di sini kalau di sini kan jadi plus, jadi min sama kan ya. Jadi tergantung di sininya sama saja. Maka di sana tinggal tergantung permintaan berapa peluang ia lulus kedua mata kuliah tersebut. Berarti kedua mata kuliah tersebut dia lulus itu adalah berarti irisan di dalamnya ya. Berarti 2/3 ya PA-nya 2/3 plus 4/9 min 4/5 sama dengan 14/45. Ya, jadi sangat jelas sekali bahwa kita perhatikan lagi di lingkaran tadi ya, di sini ya, di lingkaran tadi ya. Di lingkaran tadi. Nah, kalau tiga-tiganya berarti di sini. Ya. Kalau dua-duanya apakah AB saja berarti di sini. AC saja di sini. BC saja di sini. Ya, kalau ketiga-tiganya A, B, C berarti ada tengah-tengah. Nah, ini yang tiga kejadian. Kalau yang dua kejadian tadi di sini kan ya. Nah, ini adalah semuanya gabungan ya, sedangkan ini adalah irisannya gitu kan ya. Nah, maka di sini kalau diminta misalkan ini mata kuliah A, ini mata kuliah B, ya yang lulus kedua-duanya bahwa di sini. Gitu kan ya, ini adalah di sini. Maka tadi rumus yang tadi, jadi di sini nanti P ya yang dicari itu adalah P irisan ya, P irisan B gitu kan ya. Ya. P A irisan B sama dengan apa gitu kan ya. Di sini tadi PA plus PB min PA union B gitu kan untuk yang di sini. Jelas ya di sini ya. Kemudian tadi sampai di sini ya, sampai di sini. Nah, sekarang ini adalah bila A ini saling lepas ya, saling lepas. Bila A dan B adalah dua kejadian sembarang pada S dan berlaku A irisan B sama dengan 0, maka A dan B dikatakan dua kejadian yang saling lepas. Ya, berarti tidak ada lingkarannya itu tidak menggabung ya, tidak ada gabungannya, berarti dia lepas-lepas sendiri-sendiri. Jadi lingkarannya itu tadi A dan B itu tidak ada koneksinya, tidak saling bertemu. Dua kejadian tersebut tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Nah, ini ya, jadi dia berbeda, tidak ada ketemunya, jadi dia saling lepas. Dengan demikian probabilitasnya ada A union B-nya adalah P union B maka sama dengan PA plus PB. Ya, karena dia lepas. Ya.
tidak ada irisannya. Contoh, ya contoh sekarang kejadian saling lepas, oke ya. Nah di sana kejadian muncul jumlah 7, kejadian muncul jumlah 11. Jadi yang pertama A-nya kejadian jumlah muncul 7-nya ada 4/36, yang kemudian yang B-nya adalah 11, berarti ada 2/36. Sehingga di sana kalau ditanyakan maka P A union B-nya sama dengan PA plus PB, berarti 4/36 plus 2/36 sama dengan 1/6. Ya itu yang kejadian lepas. Kalau tadi kejadian tidak lepas, ya kita lihat apakah ada 2 kejadian atau 3 kejadian. Ya. Kemudian kejadian lepas yang lain. Oke, kejadian lepas yang lain. Ini adalah pelebaran 2 baru, ini sama ya, ini sama tadi bersama dengan yang tadi ya. Jadi PA-nya 6/6 2/36. Jadi tinggal dijumlahkan saja, selesai. Nah, sekarang bagaimana 2 kejadian saling komplementer, yaitu A komplementer S, maka A komplement atau A aksen adalah himpunan S yang bukan anggota A. Nah, di sini bahwa kalau di dalam di dalam matrik atau di dalam itu ya, itu ada atau di dalam himpunan semua yang termasuk di dalam lingkaran sampel kecil di dalam A itu kita katakan titik sampel A. Maka di luar itu bisa dikatakan A aksen ya, A aksen atau komplement selain nilai di dalam A ya, selain atau bukan nilai A. Tetapi dia himpunan S, tapi selain di A. Misal S-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 atau 1 sampai dengan 10. Jika A itu adalah 9, 10, jika itu adalah 9, 10, maka A aksennya itu adalah 1 sampai dengan 8. Nah, di sini misalkan kita gabungkan A aksen plus A plus A, maka dia sama dengan S. Ya, A aksen plus A dia sama dengan S karena tadi di sini A itu adalah 9, 10, sedangkan A aksennya adalah 1 sampai 8. Jika kita jumlahkan di sana keanggotaannya, maka A aksen plus A sama dengan S. Gitu kan ya. Dengan demikian A irisan A aksen sama dengan 0 dan A union A aksen sama dengan S. Sudah jelas ya tadi ya. A gabungan A aksen sama dengan S. Ya. Tetapi di sini A irisan A irisan A aksen sama dengan 0, tidak ada. Gitu kan ya. Tapi kalau A union A aksen sama dengan S. A digabung dengan A aksen sama dengan S. Sudah saya jelaskan ya tadi sebelumnya. Rumus probabilitasnya di sini menjadi, ingat adik-adik, rumus probabilitasnya untuk kejadian saling komplementer PA aksen sama dengan 1 min PA. Ini maksudnya demikian adik-adik. 1 per PA. Jadi kalau kalian nanti di dalam statistik mencari, misalkan gini, Dek, kalau misalkan saya kasih taraf kepercayaannya 100, ya, ada kepercayaan tarafnya 100 nih, 100 ya. Kalau misalkan 100 itu adalah 100%, misalkan kalian saya kasih boleh salah 5%, berarti 100 min 5, begitu kan ya. Kalau ditanya berapa taraf kesalahannya, berarti
100 min 95. Gitu kan, 100 min 95 berarti taraf kesalahannya 5. Berapa taraf kebenarannya? Berarti 100 min 5. Nah, gitu ya. Jadi ini sama dengan statistik. Jadi kalau yang di sini kalau ditanyakan ini berapa taraf kesalahannya? Berarti kalau di sini 5%, berarti 5, anggap saja 5. Ini 1 ya, 5 ini 5, ini 100 gitu ya. Berarti di sini 95. Kalau dibalik juga sama, misalnya berapa taraf kepercayaannya? Taraf kepercayaannya adalah 95, di sini berarti 100 min 5 ya. Jadi nanti kalau kalian di dalam penelitian, kalau kalian nanti sudah di semester 7 dalam mengambil penelitian atau apapun lah namanya, maka ada taraf kepercayaan. Berapa taraf kepercayaannya? 95%, Pak. Kalau taraf kepercayaan 95% itu berarti kalian dipercaya 95%, yang 5%-nya tidak dipercaya atau dikatakan boleh salah 5. Dari 100 kalian harus benar 95 dan boleh salah 5. Nah, contoh kemarin misalkan begini. Kalian dalam pertemuannya adalah 14 kali pertemuan tatap muka misalkan. Pertemuan tatap muka. Berarti 100%-nya itu adalah 14. Ya kan? 100%-nya 14. Nah, dari 100% itu kalian hanya diperbolehkan atau dianggap error itu adalah 20%. Berarti taraf kepercayaannya itu kalian itu 80%, taraf kesalahannya 20%. Nah, nanti di sana kalau misalkan kalian masuk semua ya berarti 100%. Kalau ada yang tidak masuk, berapa persen yang tidak masuknya? Berarti kan nanti kan 14 dikurangi tidak masuk dikurangi masuknya berapa, berarti tidak masuk. Ya berapa begitu kan ya. Kemudian dua kejadian saling komplementer, latihannya sebagai berikut adik-adik. Sebuah kotak berisi 8 bola merah, 7 bola putih, dan 5 bola biru. Jika diambil satu bola secara acak, tentukan probabilitas terpilihnya bola merah, bola putih, bola biru. Nah, kita ingat, bola merahnya ada 8, bola putihnya 7, bola 5-nya biru. Kemudian tidak merah, kemudian merah atau putih. Nah, di sini kita lihat P1 merah. Bola merahnya ada tadi bola merahnya ada 8. Ya. Total seluruh bolanya ada 20, betul nggak? 8, 7, 5, ya 20. Berarti di sana bola P merah, bola 1 merah adalah 8/20. Ya, maka di sana ada nilainya 2/5 karena 8/20. Kemudian berikutnya juga peluang 1 bola putih. Putihnya ada 7. Ya. Totalnya 20. Kemudian kita hitung di sana ya 7/20 dan seterusnya dia ya, ini seterusnya. Kemudian bagaimana PM-nya? Bukan berarti di sana yang ditanyanya itu bahwa PM-nya. Maka di sini yang di PM aksennya ya. P1 aksennya yang M. Nah, berarti di sana yang dikurangkan 1. Dikurangkan 1 dengan apa? P1M yang bukan aksen gitu kan ya. Berarti di sana didapatkan 1 min 2/5. Jadi 3/5. Karena kalau dia di sana misalkan sama-sama ini kan 100 ya. Nah, itu. Kemudian P1M atau 1P. Nah, itu tinggal dijumlahkan saja. P1M-nya 2/5, sedangkan P1P-nya adalah 7/20. Kita dapatkan 15/20. Kemudian dua kejadian saling bebas. Berarti kalau kejadian saling bebas itu tidak terkena juga lingkarannya. Maka rumusnya menjadi ini. PA irisan B sama dengan PA kali PB. Ya, PA kali PB. Ini contohnya.
Ya, contohnya adik-adik ya, contohnya di sini. Nah, ini ada kejadiannya. Ya, contoh pada pelemparan 2 buah dadu, apakah kejadian munculnya muka X lebih kecil daripada 3, dadu 1, dan kejadian kedua muncul Y lebih besar daripada 5, dan dadu 2-nya. Jadi untuk dadu satunya itu X-nya lebih 3 ya, maksimal 3. Ya. Kemudian yang satunya itu di atas 5. Jadi ada 2 dadu, 1 dadu yaitu di bawah sama dengan 3, 1 dadunya itu di bawah sama dengan 5. Anggap saja dadunya satunya dadu X, satunya dadu Y. Maka di sana bisa disebutkan yang pertama dulu yang lebih dari kecil daripada 1, kemudian maaf lebih kecil dari sama dengan 3, kemudian yang satunya itu adalah lebih besar daripada lebih besar sama dengan 5, ya. Jadi di sana ada dadu yang pertama dan dadu yang kedua. Nah, dari situ maka akan diperhatikan bagaimana A irisan B-nya. Yang kita perhatikan di sana A irisan B-nya, maka dia yang sama mana saja di situ kan ya. Yang sama kita katakan di sana yang sama ada berapa? Kita coret-coret saja 15, 25, 35, 16, 26 dan 36. Nah, di sana ada 6. Ada 6 maka diperoleh PA irisan B-nya 6/36, jadi 1/6. Ya. Kemudian yang kedua, di sana berapa PA-nya? PA-nya sama dengan berapa? 18/36. Ya, sama dengan setengah. Karena ada 18 gitu kan, 18/36. Kemudian di sana juga ada dan PB-nya berapa? PB-nya ada 12. 12/3 sama dengan 1/3. Nah, di sini tetapi juga berlaku ya, berlaku P irisan B sama dengan 1/6. Di mana 1/6 itu bisa didapatkan dari PA kali PB. Sesuai di sini tadi ya. Sesuai di ini tadi. Jadi berlaku di sini. Jadi kalau kalian mau menjabarkan yang pertama yang apa? Kalian mau menjabarkan yang dengan yang panjang tidak masalah. Kalau yang mau menjelaskan dengan yang pendek juga tidak masalah gitu kan ya. Jadi menjelaskan yang di sini sama hasilnya 1/6 ya. Dengan menjelaskan di sini juga hasilnya sama 1/6. Gitu kan ya. Jadi silakan nanti kalau dalam ujian atau dalam latihan-latihan kalian bisa mencari itu. Kemudian probabilitas bersyarat adik-adik, probabilitas bersyarat. Ya. Probabilitas bersyarat kalian perhatikan di sini, kejadian A terjadi dengan syarat kejadian B lebih dulu terjadi. Ya, kejadian A terjadi dengan syarat kejadian B lebih dulu terjadi. Dikatakan kejadian A bersyarat B dan ditulis A bersyarat B gitu ya. Atau lebih mudahnya kalau kita mengatakan kayak gitu, A bagi B gitu saja, tapi dalam probabilitas ya, A bagi B atau A bersyarat B. Probabilitas terjadinya A bila kejadian B telah terjadi disebut probabilitas bersyarat PA/B. Ya. Rumusnya adalah, ingat adik-adik di sini, PA/B sama dengan PA irisan B per PB. Di mana PB-nya itu tentunya nilainya lebih besar daripada 0. Karena tidak boleh 0 ya. Kalau 0 nanti nilainya juga tidak bisa seperti itu, bahkan unlimited gitu ya. Contoh ini adik-adik, contoh ya adik-adik ya. Ini coba ini untuk memudahkan.
bahwa yang bekerja itu jumlahnya ada 600, yang menganggur 300. Di mana dia dibagi sedemikian rupa, yang laki-lakinya yang bekerja itu ada 460, yang nganggur 40, yang wanitanya 140, yang nganggur 260. Jumlahnya tertampil seperti di tabel. Nah, di sini pertanyaannya, akan diambil seorang dari mereka untuk ditugaskan melakukan promosi barang. Ternyata yang terpilih adalah dalam status bekerja. Dalam status bekerja berarti yang kita lihat kalau di sini tertulis status bekerja, maka yang dilihat hanya bekerja saja. Ya. Laki-lakinya 460, perempuannya 140. Jumlahnya 600. Ya, itu perhatikan. Kemudian berapakah probabilitas bahwa dia laki-laki, dan yang kedua adalah dia perempuan, wanita gitu kan ya. Nah, ini kita lihat dulu di sana kejadian terpilihnya sarjana telah bekerja, B kejadian bahwa dia laki-laki. Ya. Dikatakan untuk kejadian sarjana telah bekerja. Sarjana telah bekerja itu adalah jumlahnya tadi berapa? Ya. Sarjana telah bekerja tadi ada jumlahnya adalah 600 gitu kan ya. Tetapi di sini yang dilihat adalah laki-lakinya. Berarti laki-lakinya adalah 460 per 900. Itu total semua. Kemudian NA-nya tadi adalah 600, yang sudah bekerja tadi adalah 600. Gitu kan ya, totalnya 600 baik laki-laki dan perempuan, NA-nya yang bekerja. Kemudian PA-nya, maka PA-nya itu adalah bagaimana? PA-nya berapa di sana? PA-nya adalah 600 per 900. PA-nya itu adalah yang telah terpilih sarjana telah bekerja. Yang telah bekerja tadi jumlahnya 600 kan ya. Kemudian A bersyarat B, maka dia di sana PA irisan B per PA. Sudah kita masukkan saja, PA-nya sudah ketahuan, ya kan ya. Oke, sebentar ya, menghabiskan ini dulu. PA 460 per 600, PA besar B berarti 23 per 30. Oke adik-adik, ini sampai di sini dulu ya, sampai di probabilitas bersyarat. Ini masih ada probabilitas bersyarat untuk kejadian saling bebas. Mungkin ini masih ada beberapa beberapa slide. Saya lihat dulu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, masih 12. ada 9 slide ya? 8 atau 9 slide ya? Iya Pak, kurang lebih 10 slide Pak. Masih Ya, belum. kurang lebih 10 slide ya. Nanti insya Allah nanti minggu depan akan saya lanjutkan. Ya, nanti tolong diingatkan saya. Karena ini tadi seharusnya waktunya sudah pas, terputus-putus tadi. Gini adik-adik, ini di sini ada tugas-tugas. Nanti tugas ini nggak usah dikerjakan dulu saja. Nanti tugas ini akan saya berikan minggu depan saja ya. Minggu depan pertemuan berikutnya. Apakah tugas ini nanti akan dikerjakan atau nanti mungkin juga ada angka-angka yang saya ganti. Oke adik-adik, mohon maaf tadi ada teknis di dalam room, baik Zoom maupun maupun Google Meet. Jadi waktu kita agak berkurang, ada 10 slide yang belum tersampaikan. Insya Allah untuk 10 slide yang kurang nanti akan saya sampaikan di minggu depan sebelum kita mulai pertemuan yang ketiga. Ya, ketiga akan saya sampaikan dulu untuk menyelesaikan itu paling kurang lebih sekitar 10 menitan. Ya, mungkin gitu saja adik-adik, karena waktu sudah lebih sampai jam berapa tadi? Sebenarnya sampai jam 11 Pak, cuma kalau untuk permasalahan tadi kalau di tempat saya sampai jam 11.10 tuh. Berarti 3 menit lagi Pak ya? Jam 11.10, ya, tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Kalau di ininya di jadwalnya sampai dari jam 9.20 sampai jam 11.10. Tapi nggak apa-apa nanti minggu depan saja. Oke, gitu saja ya. Terima kasih kali ya. Nanti mungkin pertemuan berikutnya kita bisa melanjutkan lagi untuk slide yang 10 slide yang tolong diingatkan nanti ya, diingatkan untuk minggu depan ya. Jadi Siap, tadi Pak. tolong adik-adik
latihan-latihannya, rumus-rumusnya sudah saya berikan yang termudah. Itu rumus yang saya tampilkan ini sudah saya koordinasikan dengan Pak Ajeri ya, dengan Pak Ajeri. Jadi ini sudah sudah slide yang sudah kita sepakati. Jadi dari dulu dari semester yang lalu sampai sekarang. Gitu. Jadi sudah kita bahas, kita cari yang termudah. Karena kalau kalian nanti tidak dicarikan trik yang termudah, wah statistik itu pusing deh. Ya. Statistik pusing. Oke, gitu saja Dede ya. Sebelum saya akhiri, biasanya di akhir kuliah saya akan berikan sedikit wejangan lah ya, jaga kesehatan, terus terapkan prokes, jaga jarak dan sebagainya. Yang penting tetap bahagia. Ya, kasihan orang tua di rumah. Oke, gitu aja Dek semua. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Maaf ya tadi agak ada kesalahan teknis ya di dalam Ya Pak. Zoom. Ya Pak. Oke, makasih saya close.